Itu kepala apa gede banget ini? Wah, ya ampun. Kayak macan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya. Ah. Ku punten, Mbah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya. Mbah. Ya ampun, maaf. Maaf, Mbah, maaf. Punten, maaf, Mbah. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat semuanya. Mudah-mudahan seluruh ibadahnya diterima dan mendapatkan berkahnya, ya teman-teman. Dan seperti biasa kita melakukan perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan terus di setiap tempat. Di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Dan dalam perjalanan dzikir jalan ini kita nanti mendatangi itu ada pegunungan yang indah, yang luas, yang lapang, yang semuanya pegunungan itu. Dan diantaranya ada satu titik di situ goanya itu, yang goanya yang ceritanya itu ada siluman harimau raksasa di dalam goa itu. Akan tetapi goa itu sempit sekali, jadi nyaris tidak ada yang berani ke sana. Ya, jadi maka dari itu kita tonton sampai selesai supaya kita bisa mendapatkan ilmunya, pituturnya dari kejadian-kejadian ataupun dari sebuah pitutur luhur yang disampaikan dari leluhur kita dari zaman dulu hingga sekarang, supaya kita mendapatkan ilmunya. Yuk. Di sini suasananya sepi banget nih, sunyi senyap. Jadi tidak ada suara-suara binatang, tidak ada angin, seolah senyap banget tuh. Bayangin, tidak ada yang daun-daun yang bergerak, semuanya diam. Nih, nah mungkin ini adalah bahasa alam yang harus kita cerna, kita tafsirkan untuk menjadi sebuah petunjuk buat kita. Inilah makna dzikir jalan yang akan kita alami di sini. Yuk kita mendatangi goa di sana tuh nanti. Yang di sana tuh banyak mempunyai cerita yang masih samar-samar, yang diyakini banyak orang dari zaman dulu hingga sekarang. Akan tetapi menurut kami itu masih belum sampai, ya masih samar-samar. Mari kita kaji lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, karena semua itu hanyalah sebuah bahasa kiasan. Hanyalah bahasa sanepa untuk diartikan. Selalu ada yang dapat kita gali dan selalu ada yang dapat kita pelajari. Yuk. Nah, tuh. Jadi goa yang dimaksud itu adalah goa yang katanya itu ada siluman harimau yang tetap hidup, tidak pernah mati dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Tuh kalau nggak salah goanya di sana tuh. Apakah iya? Apakah enggak halu itu? Ya, kepercayaan orang Jawa itu bukan halu. Ya, itu nyata. Akan tetapi dikerdilkan oleh orang-orang asing menjadi sebuah kalimat yang mengkerdilkan. Oh, itu hanya halusinasi. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menyerap ilmunya, ilmu pengetahuan yang dijabarkan itu apakah nyata atau bukan dan maksudnya apa. Yuk kita ikuti sampai selesai. Dengan tenang, dengan rileks, dengan lentur, senyum. Nah, gitu ya. Yuk. Nah. Nanti dikira ngomong aja. Ini konten apaan sih, Kang? Ya, ini konten dzikir jalan. Jadi yang saya alami dan yang kalian alami dalam kehidupan sehari-harinya bisa jadi mengandung sebuah makna pengeling-eling atau pitutur. Cuman kitanya dungu ya. Nih goanya tuh kalau nggak salah tuh. Jadi lubangnya memang sempit ya. Lubangnya memang sempit. Tapi di balik sempitnya itulah banyak orang tidak berani ya, karena takutnya tidak bisa keluar ketika di dalamnya ada yang mengejar gitu. Nih agak licin nih di jurang nih. Hati-hati, saya bisa apa enggak ini?
Iya, harimau itu harimau raksasa. Kalau harimau kecil sih mungkin iya. Nggak tahu. Oke. Yang penting yang sebelum kita masuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya ya, supaya nanti ketika melihat apa kita jangan langsung lari. Baik. Yuk, gini nih. Lubangnya kecil banget nih. Jadi di balik lubang yang sempit ini justru ini sebuah pengeling-eling buat kita, pengingat. Kalau bahasa Arabnya dikir ya, takutnya kalau bahasa Jawa tuh nggak mudeng. Alergi kalau bahasa Jawa, harus pakai bahasa Arab. Dikir ya, ingat, untuk pengingat-ingat ya. Baik. Jadi supaya kita jangan sempit nih ya pikirannya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Siapkan mentalnya. Yuk. Saya harus bawa pentungan ini ya. Ya iya nih. Kita dulu helok dulu. Wow, dalamnya jero nih. Luas di dalamnya. Yuk masuk yuk. Nih kan. Tuh kan luas banget. Luar biasa ini. Gua seluas itu tapi mulutnya sempit banget tadi ya. Coba sini. Assalamualaikum. Tapi suasananya kayak gini nih. Serem banget. Yuk kesini yuk. Wow. Berarti ini lu. Kita tembusnya kemana ini? Berarti ini ruang di bawah tanah yang tidak berpintu. Pintunya kecil banget tadi nih. Wow. Itu kepala apa gede banget ini? Wah, ya ampun. Kayak macan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman. Rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Masuk lagi. Tadi apaan? Kok kayak macan? Siluman macan. Kepala macan gede banget. Oh, ini asli apa enggak? Ya ampun. Tadi dulu. Punten. Bah. Nih. Ini gak masuk akal. Seandainya ini apa? Macan tidak segede ini, gede banget. Kepalanya penuh gua ini. Melukuk. Wow. Ya astagfirullahaladzim. Bapaknya apa ya? Nggak mungkin. Ini gede banget. Ini kepalanya kita lihat tadi. Tubuhnya gak kelihatan. Cuma kepalanya aja. Sayangnya samar-samar tadi sih ya. Gelap. Berani gak nih? Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Iya betul. Tuh, ke sana mungkin tuh. Kayak ada buntut. Berarti ke sana tadi yuk. Masa segede itu takut sama kita? Yuk. Tuh. Kayak ada suara-suara aneh. Kok kayak gini ya? Suara apa itu? Hah? Tuh kan? Itu suara orang nangis apa? Suara macan. Bukan, kayak suara orang. Siapa itu? Punten.
Ya ampun. Kayak takut nih. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Itu. Itu orang kan? Orang. Tadi dulu. Siapa itu? Punten. Kayak perempuan. Macan perempuan berarti ya? Ini pakaian perempuan. Bu. Nyai. Lagi ngapain di situ? Punten. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini orang hilang kayak deh. Iya ya. Bu. Lagi ngapain di sini, Bu? Bu. Gak usah takut. Bu. Dia kayak ketakutan. Astagfirullahaladzim, Bu. Pakai baju ya. Bu. Maaf bila kami ganggu panjenengan. Ini siapa? Gak usah takut. Bu. Gini. Kenalkan, saya Tarto. Maksudnya gini. Ibu manusia atau bukan? Kayak kesurupan mungkin deh. Kesurupan. Enggak sadar ke maksudnya mungkin. Lah itu lagi tuh. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini apaan? Bah. Bah. Itu orang bukan. Lah ini gak ada lagi. Ah. Ini kemana? Bu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Lah. Ini kemana tadi? Hilang juga. Hilang juga. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Hah? Tuh kan? Ini gak beres. Ini gak beres. Kita keluar aja. Tak dulu. Kita pulang aja. Astagfirullahaladzim. Ini aneh, semuanya aneh. Semuanya aneh. Ya ampun. Kita tidak tahu tadi kemana jalan keluarnya tadi. Pintunya kemana? Hilang. Astagfirullahaladzim. Sana. Tuh. Takut. Tak dulu. Suaranya ke sini. Iya. Nih. Suaranya di sini. Astagfirullahaladzim. Hei. Suara apa itu? Ya ampun. Merinding tapi saya takut. Saya juga. Jangan-jangan ini yang tadi nih. Tak dulu. Itu siapa? Punten. Apa ini suara macan atau bukan? Suara macan. Ya mungkin nih. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Di mana ini sih? Punten. Bah. Ini coba kamera sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bah. Tak dulu. Ini kepala macan bukan? Astagfirullahaladzim. Hah? Tapi kadang-kadang kayak mirip manusia. Bah. Punten. Assalamualaikum, Bah. Maaf. Tak dulu. Ini mungkin manusia atau siluman macan ini. Tuh. Dia terpendam tubuhnya. Bah. Assalamualaikum. Punten, Bah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bah. Ya ampun, maaf. Maaf, Bah. Maaf, punten, maaf, Bah. Ya ampun, maaf. Mohon jangan marah, Bah. Maaf, Bah. Punten, ya ampun. Maaf, Bah. Assalamualaikum. Kami mohon maaf bila kami ganggu, Mbak. Maaf sekali. Iya. Gini. Tenang, Bah. Tenang. Maksud kami bukan untuk ganggu jenengan, bukan untuk membangunkan jenengan. Saya cuma penasaran saja. Jadi gini, Mbah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, Mbah. Maaf sekali. Mohon jangan marah, Mbah. Maaf, tenang sekali, Mbah. Iya. Baik. Saya Tarto, Mbah. Saya datang dari Cilacap. Iya.
Bukan begitu Mbah, bukan kami untuk menantang, tetapi justru kami ingin berteman dengan jenengan. Iya, betul, 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 betul. Maaf, maaf. Iya, saya hanya nekat saja Mbah. Gini, maaf nih Mbah sebelumnya. Tenang dulu, tenang Mbah, tenang. Selalu Mbah. Mbah siapa namanya? Iya, nggih. Gak dengar, kamu dengar gak suaranya? Makanya namanya gak jelas. Nggih, nggih. Menggolo, Mbah Menggolo. Baik, baik. Sebenarnya Mbah di sini tuh memang tinggal di sini eh sejak berapa lama Mbah? Nggih. Sebelum Mbah kita hidup itu Mbah sudah di sini. Baik Mbah. Justru itu Mbah, saya kepengen tahu lebih dalam tentang jenengan. Iya, iya. Ini atas kemauan sendiri Mbah, bukan utusan siapa-siapa. Iya, baik Mbah. Saya hanya ingin tahu saja Mbah. Sebenarnya Mbah di sini tugasnya ngapain? Memang tinggal di sini itu memang apa ada makhluknya atau enggak makhluknya gitu? Iya, iya, baik, baik. Iya, bukan begitu Mbah. Kita katanya terlalu nekat masuk ke sini karena yang lain tidak ada yang berani ke sini. Justru karena Mbah banyak orang-orang yang menceritakan tentang itu, banyak orang yang tidak berani masuk ke sini. Maksudnya pernah banyak beberapa orang mencoba masuk tapi keluar lagi ketakutan. Tapi kami hanya dorongan hati kami, maksudnya kami nekat saja. Enggak. Iya, tujuannya tadi ingin menanyakan saja, Mbak. Maksudnya takutnya memang jenengan manusia yang butuh pertolongan karena terjerat ini atau bagaimana gitu. Iya. Oh, baik, baik. Baik. Kita disuruh tenang dulu katanya. Baik, Mbak. Enggak. Enggak. Iya, Mbak. Iya, memang itu yang saya maksud, Mbak. Nah, ini iya. Katanya banyak orang-orang sekarang itu banyak orang yang dungu ya. Dikasih tahu tapi tidak mau mendengar. Maksudnya Mbak, mau dikasih tahu apa, Mbak? Iya, maksud kami biar kami nanti yang menyampaikan. Kalau memang Mbak ingin mempunyai pesan buat orang-orang yang datang ke sini, Mbak. Iya, nggih. Saya tadi ketika masuk ke sini, Mbak, memang saya melihat kayak kepala harimau raksasa. Itu terlihat kepalanya saja, cuma kepalanya cuma masuk lagi. Oh, itu maksudnya. Baik-baik. Nggih, nggih. Oh, ini dalam banget ini. Iya, Mbak. Baik, baik. Ternyata yang disampaikan beliau, teman-teman, justrulah petunjuk buat kita. Jadi setiap orang yang masuk ke sini selalu disambut oleh harimau raksasa tadi, ya. Sebagaimana ini sebuah penggambaran ini untuk pencerminan kita bahwa mungkin saat ini kita kecanduan emosi seperti layaknya harimau tadi. Jadi mempunyai sifat yang kecanduan emosi, kecanduan marah-marah justru akan menghambat kesuksesanmu, menghambat kebahagiaanmu, menghambat segala sesuatu yang membuat kamu nyaman. Nah ini, jadi beliau menyampaikannya dengan bahasa ini, bahasa lembutnya, bukan apa-apa. Jadi pertama itu harus berdamai dulu, berdamai dengan rasa takut,
berdamai dengan diri sendiri, harus pindah dari zona ini, berpindah. Jadi artinya berpindah itu kesadarannya yang berpindah. Jangan kayemen di situ, kayemen menjadi pribadi-pribadi yang kecanduan marah-marah. Setiap orang atau sosok lain itu dianggap musuh, dianggap membahayakan, padahal tidak seperti itu. Ini bahasa kias bahwasanya kita pun harus bisa berdamai. Jangan mudah untuk reaktif mencurigai orang, mencurigai lawan jenis ataupun yang lainnya. Harus berdamai dulu. Kalau kita sudah pindah dari zona ini, maka kita betul-betul akan mengalami kebahagiaan, mengalami rezeki yang mudah. Nah ini kata beliau tadi. Nah, Mbah, apakah ada cara yang mudah, Mbah, untuk bisa mengubah diri itu, Mbah? Makanya banyak sekarang itu sudah nyaman dalam sifatnya yang kecanduan itu, apakah bisa dihentikan itu, Mbah? Nggih. Nggih. Nih, bahasanya komplit, teman-teman. Dari pitutur beliau tadi, kita yang selama ini mungkin karena banyak sampah ya, sampah pikiran, sampah batin yang tadi menjadi kecanduan emosi, kecanduan marah-marah sehingga menjadi otaknya lemot ya, lemah otak. Akhirnya kenapa? Kelebihan muatan sampah batin kita, karena setiap melihat sesuatu langsung marah. Itu akibat daripada lemah otak, tidak mudah langsung merespon jelek gitu maksudnya. Jadi intinya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, bisa mengeluarkan semua sifat lama, emosi-emosi negatif harus kita lepaskan, kembali ke natural yang bijaksana, yang adem ayem, yang bisa menjadi seduluran kepada sesama. Di titik itulah kita akan menemukan banyak sekali peluang kebahagiaan, peluang rezeki, peluang jodoh, dan peluang lain-lainnya akan justru mendekat ketika kita mau mengambil keputusan. Janganlah menjadi pribadi-pribadi yang kecanduan emosi, yang banyak orang tanpa menyadarinya bahwa dia adalah pecandu emosi. Nih, bisa jadi kalian adalah pecandu emosi, mudah reaktif, marah-marah. Yuk kita hentikan, menjadi kembali ke naturalnya, ke alamiahannya, yang orang yang bijaksana. Tuh, gimana? Jadi secara langsung, Mbah, kalau seperti itu kita meninggalkan sifat itu, kita akan menjadi orang-orang yang mudah rezekinya, yang adem ayem gitu maksudnya, Mbah. Wah, luar biasa, Mbah. Nggih. Terima kasih sekali, Mbah, atas pitutur yang panjenengan sampaikan. Memang sangat bermakna, yang luar biasa ya, dengan bahasa-bahasa yang jenengan sampaikan, meskipun banyak tantangannya yaitu menakutkan. Nggih. Baik, Mbah. Nggih. Insyaallah saya sampaikan. Nggih. Kita nanti disuruh menyampaikan kepada orang-orang dari mandat beliau, Mbah ini, untuk kepada orang, artinya janganlah menjadi pribadi yang kecanduan emosi ya. Kembali pulang, kembali ke kesadaran yang alami, kesadaran dari Tuhan. Kita mewakili Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, mewakili sifat Tuhan yang arif bijaksana, yang membuat orang adem ayem gitu. Nggih, Mbah. Baik. Nggih. Kita disuruh jangan lama-lama katanya. Baik, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih. Lapat kula pangapunten. Insyaallah mandat jenengan akan saya sampaikan kepada orang-orang supaya mereka betul-betul bisa mengalami surga, mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Nggih. Amin. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Luar biasa. Nih, luar biasa. Dengan menghilangnya beliau, ya berarti ini sebuah pitutur. Kita harus menghilangkan sifat lama kita yang seperti macan, yang kecanduan marah-marah, kecanduan emosi, supaya kembali pulang ke kesadaran yang sejati, menjadi pribadi yang bijaksana, yang adem ayem, yang murah senyum, dan membuat bahagia terhadap bersama. Tuh ya, yuk pulang yuk. Luar biasa. Siapa namanya tadi ya? Kalau nggak salah Menggolo, kalau nggak salah. Penggolo. Iya, Menggolo. Yuk. Nah, ini teman-teman yang dimaksud oleh ilmu pituturnya.
Beruntunglah bagi kalian yang paham dengan kalimat tadi. Jangan terjebak pada sosoknya, tetapi ilmunya yang disampaikan bahwasannya tanpa disadari kita sendirilah yang kecanduan emosi, kecanduan marah-marah sehingga membakar rezekimu. Rezeki datang terbakar, rezeki datang terbakar sehingga tidak betah, ya. Jadi tidak mau lagi rezeki datang, uang pun seperti itu. Maka dari itu, ayo kita ubah. Kembali pulang, kembali ke sejatian kita, ke naturalnya kita, yang sebenarnya kita itu adalah orang yang bijaksana, yang adem ayem, tentrem, dan setelah itu apa? Rezeki, peluang, kesehatan, dan lainnya akan mengejar kita, mendatangi kita, dan bahkan betah kita di dalam diri kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dan bisa menerapkan, mempraktekannya, mengubah diri menjadi pribadi yang baik. Janganlah kita kecanduan emosi, ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.